Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pratiwi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah G30 SPKI. G30 SPKI merupakan peristiwa sejarah kelam bagi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 30 September. Peristiwa tersebut pun sudah diangkat menjadi film. Film ini diproduksi pada tahun 1984 yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Noer dengan produser G. Dwipayana. Film G30 SPKI sendiri mengisahkan peristiwa kudeta seputar 30 September tahun 1965 yang dilakukan oleh Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabilawa. Film ini berlatar belakang peristiwa rencana kudeta serta penculikan para jenderal. Dalam peristiwa G30 SPKI ini, 7 jenderal terbunuh, salah satunya adalah Brigadir Jenderal Donat Ishak. Panjaitan 30 September 1965, sekelompok tentara mengepung sebuah rumah di Jalan Hasanuddin nomor 57 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka mengepung dengan membawa senjata laras panjang. Sang pemilik rumah, seorang perwira TNI Angkatan Darat yang saat itu sedang berada di sebuah kamar di lantai 2, terlihat biasa saja dengan mengenakan seragam militer lengkap. Brigadir Jenderal Donat Ishak Panjaitan berkaca ke sebuah cermin di lemari besar. Beberapa kali ia merapikan seragamnya agar tidak terlihat kusut. Tentara sudah mulai masuk dan menguasai lantai 1 rumah. Tembakan pun dilepaskan. Beberapa perabotan rumah jadi sasaran tembakan. Istri dan anak DI Panjaitan yang juga berada di lantai 2 semakin ketakutan. Seorang asisten rumah tangga melaporkan bahwa 2 keponakan DI Panjaitan berada di lantai 1, yaitu Albert dan Victor, terkena tembakan. Namun DI Panjaitan tetap tenang. Panjaitan kemudian turun ke lantai 1 yang dikuasai oleh para tentara dengan langkah perlahan. Pasukan tentara yang mengepung rumah Panjaitan disebut berasal dari Satuan Cakrabilawa, pasukan khusus pengawal Presiden Soekarno. Saat sudah berada di hadapan para tentara, Panjaitan diminta untuk segera naik ke truk yang akan mengantarkannya ke istana. Mereka mengatakan bahwa jenderal berbintang 1 itu dipanggil oleh Presiden Soekarno karena kondisi darurat. Sebelum itu, Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa yang menyebabkan para tentara semakin marah. Seorang tentara memukulkan popor senjata, tapi oleh Panjaitan ditepis sebelum menghantam wajahnya. Tentara yang lain marah. Asisten ke-5 Menteri Panglima Angkatan Darat itu ditembak. DI Panjaitan pun tewas. Jenazah Panjaitan kemudian dimasukkan dalam truk dan dibawa pergi. Darah dari pria kelahiran Balige, Sumatera Utara itu berceceran di teras rumah. Penembakan itu disaksikan oleh putri sulungnya, yaitu Catherine. Setelah gerombolan tentara pergi, ia mendatangi tempat ayahnya ditembak. Catherine memegang darah ayahnya dengan penuh haru dan mengusapkannya ke wajahnya. Di lain sisi, mayat dan tahanan yang dibawa ke kamp G30 SPKI di lubang buaya, di mana para korban yang tersisa disiksa dan dibunuh. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung Bram Adrianto yang menyatakan bahwa G30 SPKI telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Anak buah G30 SPKI lain pergi ke istana untuk mengamankan presiden, tetapi
menemukan bahwa ia telah pergi meninggalkan istana. Di Pangkalan Halim, Presiden berbicara dengan para pemimpin G30 SPKI dan menyatakan bahwa ia akan mengambil kontrol penuh dari Angkatan Darat. Pidato radio lain kemudian segera dibacakan, menguraikan komposisi Dewan Revolusi yang baru dan mengumumkan perubahan hierarki Angkatan Darat. Para pemimpin G30 SPKI mulai merencanakan pelarian mereka dari Halim yang harus dilakukan sebelum tengah malam. Soeharto Amoroso Katamsi yang dibangunkan pagi buta membantah pengumuman Untung, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat G30 SPKI. Karena ada kekosongan kekuasaan dengan meninggalnya Ahmad Yani, Soeharto mengambil kendali secara Angkatan Darat dan mulai berencana serangan dengan anak buahnya. Namun bagaimanapun dia tidak mau memaksa dia malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman yang disampaikan setelah pasukan setia kepadanya merebut kantor RRI. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan G30 SPKI sebagai kontra revolusioner dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Tak lama kemudian para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim dan pasukan Soeharto merebut kembali Panglima Udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan. Pimpinan partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Soeharto kemudian segera dipanggil ke Istana Kedua di Bogor untuk berbicara dengan Soekarno. Di sana, Presiden mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsikal Udara Omar Dhani bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam kudeta ini. Soeharto membantah pernyataan tersebut, mencatat bahwa persenjataan gerakan ini adalah seperti orang-orang dari Angkatan Udara. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat. Bekerja sama dengan Pranoto terhadap peristiwa kudeta ini, Angkatan Darat menemukan camp di Lubang Buaya, termasuk tubuh para ketujuh jenderal yang dikeluarkan sembari Soeharto menyampaikan pidato menggambarkan kudeta ini dan peran PKI di dalamnya. Jenazah para jenderal kemudian dimakamkan di tempat lain dan Soeharto memberikan pidato hagiografi di mana ia mengutuk G30 SPKI dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.